Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Stefinski yang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Bapak siapa dan usianya berapa? Saya Kenny, usia 25 tahun, dokter. Baik, Bapak Kenny. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, perut saya kembung udah 2 hari. Oh, udah 2 hari. Oke, baik. Nah, Bapak berdasarkan keluhan yang Bapak alami, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada area perut Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemungkinan penyebab dari kembung yang Bapak rasakan ini. Nah, mungkin prosedurnya nanti agak sedikit tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk melepaskan pakaian dan juga saya akan melakukan penekanan pada beberapa area perut Bapak. Apakah bisa dipahami dari pemeriksaannya? Bisa dokter? Baik, kalau begitu apakah Bapak setuju? Ya, setuju dokter. Oke, baik. Kalau begitu Bapak bisa melepaskan pakaian dan menuju ke bait pemeriksaan selagi saya mempersiapkan diri ya Pak. Baik, terima kasih dokter. Oke. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat yang diperlukan, yakni stetoskop. Lalu saya akan mencuci tangan secara prosedural sebanyak 6 langkah. Serta memastikan telah menggunakan APD berupa masker dan juga handscoon. Baik, Bapak bisa tidur terlentang ya Pak? Apakah sudah nyaman posisinya? Sudah dokter. Oke, pastikan rileks ya Pak. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu saya akan melihat pada perut Bapak, yaitu bentuknya, apakah membujit atau tidak. Kemudian dari segi warnanya, yaitu dari arteri, vena, dan umbilikasnya, yaitu saya akan melihat apakah ada ruang, kemudian apakah ada lipatan, ataupun hal-hal yang tidak normal lainnya. Di sini pada perut Bapak normal ya Pak. Baik, kemudian saya juga akan melihat pergerakan perut, apakah ada pergerakan yang tidak normal atau tidak. Di sini terlihat pergerakannya masih normal ya Pak. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu saya akan mendengarkan suara yang ada di dalam perut Bapak. Oke? Sebelum meletakkan stetoskop, saya akan menghangatkan bagian diafragma stetoskop terlebih dahulu, lalu melakukan auskultasi di 4 kuadran perut pasien untuk mendengarkan bunyi usus dan bunyi lain seperti perut arterial, venous hum, dan juga Sakasian splash. Oke, baik. Suara di perut Bapak tidak ada suara yang tidak normal ya Pak. Baik Bapak, saja saya akan melakukan pemeriksaan cairan bebas di perut Bapak ya Pak. Mungkin terasa sedikit tidak nyaman karena saya akan melakukan pengetukan. Perkusi dilakukan dari umbilikus ke arah lateral kiri atau kanan. Di sini saya akan melakukan perkusi ke arah lateral kanan. Pada pasien yang dicurigai ascites, akan ditemukan perubahan suara dari timpani ke dullness. Di sini saya menemukan adanya perubahan suara dari timpani ke dullness. Bapak silakan menghadap ke arah kiri ya Pak. Saya akan menandai batas perubahan suara dengan meletakkan jari pada batas tersebut. Bapak silakan tunggu posisi ini dalam 30-60 detik. Setelah 30 hingga 60 detik, saya akan melakukan perkusi kembali pada area yang saya tandai untuk menentukan apakah ada perubahan suara dari dullness menjadi sonor. Baik, ditemukan ada perubahan suara dari dullness menjadi sonor yang menandakan adanya perpindahan cairan pada abdomen pasien. Bapak bisa kembali ke posisi awal. Oke. Nah, Bapak ditemukan perubahan suara dari redup ke suara sonor. Nah, berarti ini tadi ada cairan bebas dan seperti ini kurang normal ya Pak. Oke. Baik Bapak, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan penekanan pada perut Bapak, yaitu untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri atau tidak pada area perut Bapak. Nah, Bapak silakan ditekuk kakinya. Baik dokter. Oke, baik. Kemudian pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ringan dulu, yaitu kalau misalnya Bapak ada nyeri, silakan dibilang ya Pak. Baik dokter. Saya akan menghangatkan kedua tangan saya terlebih dahulu. Bapak silakan tarik nafas, lalu kalau saya minta buang nafas, Bapak buang nafas ya Pak. Baik dokter. Lalu melakukan palpasi superficial di 4 kuadran abdomen pasien. Sambil melakukan palpasi, saya akan melihat raut wajah pasien untuk menilai apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Tarik, buang, tarik, buang. Oke. Oke, baik. Kemudian saya akan melakukan palpasi dalam ya Pak. Kalau misalnya nyeri bisa langsung bilang. Oke. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi dalam pada 4 kuadran abdomen. Palpasi dalam dilakukan dengan kedua tangan, di mana tangan dominan berada di atas tangan satunya. Tarik, buang. Baik, tidak ada rasa nyeri ya Pak berarti. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan organ hati, yaitu saya juga akan melakukan penekanan. Kalau misalnya ada yang nyeri, bilang ya Pak. Baik dokter. Palpasi hati saya lakukan dengan menekan dinding perut menggunakan sisi palmar radial jari tangan kanan.
Bapak bisa tarik nafas lagi, hembuskan dalam-dalam. Saya akan melakukan palpasi lobus kanan dengan meletakkan tangan kanan di regio iliaka kanan dengan sisi palmar radial jari tangan kanan saya sejajar dengan arkus costae kanan pasien. Kemudian, saya akan menekan perut pasien ke bawah atau ke arah dorsal. Saat pasien inspirasi, saya akan menekan ke arah atas atau kranial dalam arah parabolik sampai jari saya menyentuh arkus costae kanan pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi lobus kiri hepar dengan melakukan penekanan pada linea tengah abdomen dari arah umbilikus menuju ke arah epigastrium. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang, tarik, buang. Oke, baik Bapak. Di sini pemeriksaan organ hati Bapak normal ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan organ limpa. Itu saya juga akan melakukan penekanan, jadi agak terasa sedikit tidak nyaman. Oke Pak. Oke. Palpasi limpa dilakukan dengan menekan dinding perut menggunakan sisi palmar radial jari tangan kanan. Tarik nafas. Buang. Kemudian, saya akan menekan dinding perut pasien ke arah bawah atau Tarik dorsal. nafas. Buang. Kemudian, saya akan bergerak ke bagian perut atas atau kranial dengan arah parabolik. Buang. Selanjutnya adalah palpasi yang dimulai dari sias kanan. Pertama, identifikasi dulu sias kanan pasien, lalu mulai melakukan palpasi melewati umbilikus sebagai linea tengah abdomen ke arah arkus costae kiri dengan membentuk garis imajiner. Bapak, hasil pemeriksaan organ limpa Bapak normal ya Pak. Oke baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu apakah Bapak ada nyeri dari radang usus buntu atau tidak. Selanjutnya saya akan juga tetap melakukan penekanan, melepas juga lalu mengetuk. Mungkin agak sedikit terasa tidak nyaman, bersedia ya Pak. Oke baik. Titik McBurney terletak pada perut kuadran kanan bawah, tepatnya pada 1/3 lateran dari garis imajiner antara sias kanan dan umbilikus pasien. Tarik nafas yang dalam Pak, dibuang dalam-dalam. Oke. Dari saya menekan dan melepas apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik. Kemudian saya mohon izin untuk mengetuk ya Pak. Apakah ada nyeri? Tidak dokter. Oke. Baik. Kalau begitu tidak ada nyeri dari peradangan usus buntu, berarti usus buntu Bapak normal ya Pak. Tadi saya juga tidak menemukan pergerakan otot abnormal dari perut Bapak, berarti baik-baik saja ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan organ ginjal Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan secara bimanual, yaitu menggunakan dua tangan ya Pak. Dan saya juga akan melakukan penekanan. Selanjutnya adalah pemeriksaan baloteman yang bertujuan untuk menilai ginjal pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara bimanual, yakni menggunakan dua tangan secara bersamaan, satu tangan di bawah tubuh pasien dan tangan lainnya berada di atas tubuh pasien. Baik Bapak, silakan tarik nafas yang dalam. Ketika pasien menarik nafas dalam, tangan yang berada di bagian bawah tubuh pasien digerakkan ke atas untuk menggoncangkan ginjal. Tangan yang berada di bagian atas dinding tubuh pasien meraba pergerakan ginjal dan menilai apakah ginjal teraba atau tidak ketika pasien menarik nafas dalam. Silakan tarik nafas, lalu buang nafas. Baik Bapak, saya juga akan melakukan pemeriksaan ginjal yang kiri ya Pak. Oke. Pemeriksaan baloteman dinyatakan positif jika ginjal dapat teraba oleh tangan yang berada di atas perut ketika ginjal diangkat oleh tangan yang berada di bawah perut pasien saat pasien melakukan inspirasi dalam. Tarik, buang. Baik, Bapak, pemeriksaan ginjal dalam batas normal, tidak dirasakan goncangan ginjal di dalamnya. Baik, Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Silakan pakai pakaiannya kembali dan kembali ke meja pemeriksaannya, Pak. Baik, terima kasih dokter. Baik, Bapak, dari pemeriksaan perut yang tadi saya lakukan, ditemukan cairan bebas di perut Bapak. Nah, selanjutnya akan saya rujuk ke spesialis penyakit dalam untuk menangani lebih lanjut terkait asites dan penyebab dari kembung Bapak ini. Oke? Baik dokter. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik, kalau begitu cepat sembuh dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih banyak dokter.